damage-nya. Karena kalau kita lihat saat ini, Vimornov dengan Hayabusa ini juga tadi sempat digunakan ya kalau nggak salah ya. Lancelot, Link, Hayabusa ini juga salah satu hero yang dipakai sama Vimornov sih. Oke. Oh, Vimornov ya. Aku Kalau nggak salah ada Hayabusa kan tadi dia pakai. Aduh aku lupa ingat. Tapi yang aku ingat tuh Lancelotnya bener-bener lincah banget sih. Harusnya selincah dari Lancelotnya sih untuk Hayabusa sendiri. Kali ini Justin bakal coba untuk nge-clear minion secepat mungkin di area bawahnya. Vimornov akan lebih sabar. Dan kita akan melihat tentunya di mana Yura di sini yang harusnya dengan if-nya ini lagi-lagi bisa mendapatkan momentum yang penting untuk Onyx Prodigy, tapi Chili Boy sudah terlihat tentunya dengan adanya satu buah Iron Hook yang masih bisa didodge oleh seorang Vimornov. Dan sementara di area atasnya ini Moon yang akan ditarik ulur oleh Pranata, tapi harus berhati-hati ya karena One sekarang cuma perlu pecahin 3 weakness point-nya aja. Jadi cukup mudah tentunya untuk seorang Pranata tarik ulur dengan Moon di area atas. Kali ini bakal coba dibalikin keadaannya dan Chili Boy udah memakai satu buah flickernya. Namun dari Vimornov tidak mau terlalu overcommit karena dia sudah melihat pergerakan yang dibawakan oleh seorang Ripal untuk mengcover ke arah seorang Chili Boy. Dan bahkan Riz kali ini udah ngusir keberatan dari pemain-pemain RRQ Senna, yaitu Pranata yang kita ngelihat di sini. Pranata bakal dipush habis-habisan dengan adanya Popol Kupa dan mungkin pemain dari Onyx Prodigy yang bakal coba untuk membantu dari sisi atasnya. Betul, makanya ya mau nggak mau kalau bisa dibilang ya mau ya dari early game ini ya Hayabusa mungkin bakal coba nyari level 4 ya dulu, terus juga nantinya bermain secara objektif karena ini dia udah mulai ketinggalan satu level nih. Dia level 3, Ripalnya juga udah level 4 dan Turtle diinisiasi sama mereka. Dimana Baxia bakal lebih diuntungkan karena memang dia sustain banget, bakal susah untuk di take down untuk di early game seperti ini, terutama sama teman-teman Onyx Prodigy yang dari draftnya nggak ada burst damage yang diambil nih hero-nya. Oke, iya juga ya, nggak ada burst damage ya. DPS rata-rata. Damage per second dari kayak Vimornov, Fenrir juga, tapi kali ini di area mid-nya, sudah ada langsung shadow kill dari seorang Vimornov, namun belum bisa untuk menumbangkan Warlord. Namun dari Vimornov setidaknya membayang time biar seorang Warlord ini bisa recall balik. Dan bahkan pemain dari Onyx Prodigy mereka mau coba untuk melakukan rotasi ke area atas dan bahkan ditabrak begitu saja dari seorang Pranatanya. Masih bisa di cover, masih ada di wall manipulation dari seorang Yura dan Ripal. Udah melihat keberadaan dari seorang Yura dan langsung di backup dengan cukup cepat. Riz maju ke area depan bersama dengan seorang Vimornov untuk menghentikan gerakan dari seorang Ripal. Yes, makanya yuk pelan-pelan lagi, belum ada point kill memang karena again ya dari Onyx Prodigy ini beda banget sama game yang sebelumnya. Mereka butuh scaling lagi, mereka butuh item. Tapi lihat, outer go shooter, tunggu dulu, ketarik Iron Hook. Risknya akhirnya langsung tumbang dan first blood didapatkan sama RRQ Senna. RRQ Senna kali ini berhasil untuk mendapatkan first bloodnya di 3 menit pertama. Dan ini bakal menjadi sedikit mungkin tarik ulur yang harus dilakukan sama Onyx Prodigy juga karena Riz yang tumbang. Meskipun dia udah dapetin level 4-nya, tapi eksekusinya ini dari Onyx Prodigy akan sedikit tertahan dengan tidak adanya Stampede dan juga altar dari seorang Riz. Betul di mana? Fighter Kupa, We Are Angry juga sudah mulai di pop up, tapi dari Shadow Stampede-nya memang gak ada yang nge-follow up dari teman-teman Onyx Prodigy, terutama dari Moon yang memang harus nge-cover turret yang tadi dimasuki sama minion. Kalau enggak, one-one-nya Pranata bakal bisa plating atau bahkan bisa menghancurkan turretnya. Tapi lihat, dalam waktu 10 detik lagi Lord yang kedua, Turtle yang kedua bakal muncul di Lane of Down. Dan apakah memang bakal terjadinya kontes nih? Mengingat kalau ngelihat dari hero yang diambil sama RRQ Senna, Ripal itu bakal bermain lebih objektif lagi karena dia pakai hero yang sustain. Iya, Ripal nih memang sebenarnya jadi tumpuan juga ya nanti untuk team fight-nya buat RRQ Senna. Jadi tergantung dari positioning dari Ripal, timing juga dari Pranata. Kalau misalnya dia bisa follow up semua opening yang dibuka sama RRQ Senna ini akan bagus. Tapi kali ini Justin sudah melakukan eksekusi ke area backline dari Onyx Prodigy. Dan bahkan di Iron Hook oleh satu pemain, yaitu dari seorang Chili Boy berhasil dapetin momentumnya. Tapi kali ini dari Fenrir bakal coba untuk mengusir mundur. Dan Vimornov balik lagi. What are you doing dengan adanya 4 pemain di sana? Tentunya damage-nya ya 5 bahkan. Ini damage-nya bakal bisa dibagi-bagi kok. Betul ya, mungkin cuma tes damage dulu kali ya. Damage lo segini. Belum jadi guys, belum jadi. Amang. Oke, belum jadi guys, tes doang. Ini replaynya ya.
ditariknya Turtle ke bawah itu udah keuntungan banget sebenarnya bagi Ripal. Dan adanya Black Dragon Form itu yang bikin Onyx Prodigy pun mau nggak mau mundur. Tapi Iron Hook yang on point itu yang membuat tadi risknya pun langsung ditumbangkan. Bahkan dari Onyx Prodigy juga ya udah mau nggak mau ikhlasin aja. Jadinya tuh malah rugi mau. Harusnya mereka cuma ngelepasin Turtle doang. Malah mereka bisa manfaatin waktu yang ketika RRQ Sen atau Turtle dengan cara farming di lane ataupun memang ke jungle. Sekarang jadinya harus kehilangan satu hero juga. Iya, padahal tadi bagus juga dari bot Chili Boy, dia flicker sih kalau sambil flicker. Jadi itu kayak serangan kejutan sih, inisiasi kejutan yang dibawakan sama seorang bot Chili Boy ke arah pemain dari Onyx Prodigy. Tapi kali ini bakal ditabrak balik. Oh, Iron Hook-nya ternyata tidak kurang panjang. Namun Ripple kali ini udah membuka Tortoise Poison hanya untuk membuat dia bertahan dari damage yang dimiliki oleh Riz dan juga Moon. Betul, sampai kupahnya aja di retri karena takutnya ngegigit ke arah Ripple. Dan dari Riz ini benar-benar setia banget untuk berada di sebelahnya Moon. In case kalau memang Moon-nya harus terkena Iron Hook dan harus diinisiasi, mengingat Moon tuh menjadi salah satu penghancur turret demi turret nantinya. Dan lihat, Chili Boy udah mulai digigitin dan lihat dari si altarnya ya, ternyata kalau ke kupahnya juga ikutan jadi setan. Dan ini dia reward manipulation sudah mulai dibuka, Chili Boy tidak bisa bertahan. Pranata dia pun harus mundur ke belakang, sedangkan dari seorang Yuzongnya Justin mengincar ke arah Moon dengan direct ke arah dan akhirnya Moon pun tumbang. Sang serigala dipatok ular naga. Dipatok ular naga dan bahkan mungkin dari tadi yang Koko bilang ya, ketika altarnya dibuka, kupanya ini juga jadi hantu. Ya, make sense sih sebenarnya. Kenapa? Make sense. Kan harusnya minion kan kupa kan, hitungannya. Oh, hitungannya ini ya? Karena Gak kalau berubah ya? sampai summonnya Vexana aja tuh jadi hantu juga, atau kayak summonnya Zas gitu juga jadi hantu. Oke. Dan itu dia yang kalau kita lihat dari Ripple di sini benar-benar terlihat kuat banget sih sebenarnya dengan adanya mungkin bisa dibilang jungler Baxia ya. Ini masih efektif menurut aku karena tipikalnya kayak sama kayak Karina nggak sih yang perlu cuma tahan badan di area depan. Cuma bedanya kan memang Karina masih kasih damage ya. Sedangkan Ripple ini kan cuma cukup perlu kasih space buat ke arah Pranata dan juga Warlord ini dapetin space di area belakang kasih damage. Betul. Nah, ya udah mau nggak mau. Nah, lihat tuh, bahkan perjuangan purple buff-nya nggak berhasil dan didapatin sama Warlord itu udah enak banget bagi seorang Cecilian yang dapat purple buff. Dia bakal irit untuk menggunakan bad impact-nya sehingga untuk ngumpulin stack demi stack-nya lagi bakal lebih mudah dan bahkan saat ini langsung diinvasi sama teman-teman RRQ Sena dan Iron Hook-nya connect ke arah Vimornov yang langsung altar juga dibuka di sana. Masih ada Demonic Force mengincar ke arah depan sana karena Vimornov yang sudah tumbang, tapi Pranata yang menjadi target malah dia menggunakan crossbow of tank dari seorang Mobius yang mau tidak mau masih mencoba untuk memberikan dedek mentung-mentungin, tapi sayang sekali Fenrir Forger dia pun ditumbangkan begitu saja. Sedangkan Justin sang ular naga bakal mencoba untuk mematuk siapapun yang ada di depannya. Tapi lihat dari Yura, dia pun masih bisa selamat bahagia. Oh my god, bad impact-nya terlalu sakit ya guys ya. Terlalu sakit dari seorang Warlord dan kali ini Warlord belum tumbang sekalipun kok. Ini berarti stuck dari seorang Cecilian ini udah mulai berasa. Dan kali ini kita ngeliat dari replaynya di mana sebenarnya Reward manipulation-nya udah bagus banget dari Yura. Cuma masalahnya posisinya ini dari seorang Fenrir yang gak ada yang nge-follow up. Agak sedikit terlambat ketika dia udah loncat ke belakang. Tapi at least setidaknya ada pertukaran satu untuk satu. Nah ini pas Justinnya datang baru semua pada bubar jalan dari Onyx Prodigy. Apalagi memang kayak ingat ya Naga dengan Furious Dive. Game pertama tuh Fenrir udah ngasih lihat seserem itu Yuzong, apalagi ketika bertemu dengan hero-hero high ground dan terutama Yip yang memang agak sedikit sulit untuk bertahan dari serangan Naga tersebut. Tapi di game yang kedua mereka mungkin karena memang terlalu banyak prioritas juga yang harus di-ban ketika di banning phase yang kedua malah melepaskan Naga dan akhirnya diajarin balik nih. Nih, gara-gara Naga yang ngeselin di game yang pertama gua balikin, gua bikin lu kesel pakai Naga juga gitu. Bener-bener dikasih paham ya, inilah akibatnya ketika ada satu Black Dragon Form yang dipakai untuk ngacak-ngacak sisi backline-nya. Ini ngebuat, tapi Iron Hook yang connect langsung on point dan Bloody Hand dibuang begitu saja, altarnya mulai dibuka. Dan bahkan kali ini dengan ada satu body manipulation dari seorang Yura di cancel begitu saja. Dari Vimornov, kali masih bisa tarik ulur mundur, tapi Vimornov terjebak tentunya. Setelah ada kejadian di bawah, namun kali ini Fenrir masih mencoba untuk mengusir seorang Ripple, tapi ternyata Ripple dengan double kill-nya berhasil menumbangkan dua pemain yang tadi memang sebenarnya Vimornov itu cukup riskan banget sih karena dia masuk di posisi yang sebenarnya kejepit betul. Iya, kenapa dia masuk? Dia nggak ada ulti loh, dia nggak ada shadow kill di sana. Dia udah pakai duluan tadi ya? Iya, dan dia masih berani kuat shadow ke depan.
akhirnya pun Quad Shadow-nya habis kalau nggak salah tadi dia nggak bisa bergerak tapi Iron Hook-nya pun connect. Dan akhirnya Yura juga menjadi korban berikutnya. Inilah dia mengerikannya sang Franco. Franco tentunya yang kali ini cukup mengerikan karena inisiasi lagi-lagi bisa dibuka sama seorang Franco dengan apalagi dia pakai satu spell yang namanya Flicker ya. Jadi ini kejutan bisa dibawakan oleh seorang bot Chili Boy, tapi kali ini Lordnya akan coba dikontes dan bahkan Ripple masih bisa dengan Retribution yang mendapatkan satu buah Lord. Sementara Justin kali ini masih dengan tugas yang sama, altar udah mulai dibuka. Dan bahkan dari Moonnya masih bisa bertahan Justin, bakal 1 versus 2, bahkan 3 bahkan bersama dengan Kupa, tapi ternyata Moon masih bisa tumbangan di tangan seorang Justin. Tapi di sisi lain, dari Warlord pun juga bisa untuk menumbangkan Fenrir yang lagi loncat-loncat untuk ngeharas ke arah seorang Pranata dan juga ke arah seorang Warlord. Waduh. Ini perbedaan code sebenarnya nggak jauh 4.000 tapi dengan kehadiran Lordnya ini, walaupun ini masih Lord yang pertama dan outer middle turret hancur, ini bakal membuat RRQ Sena lebih agresif lagi dari segi setupnya ya. Dan akan menguntungkan mereka banget, terutama Franco yang bakal lebih demen main di rumput area Onyx Prodigy. Tapi dengan kehadirannya Yips juga ini otomatis dia harus benar-benar make sure ketika remote manipulation ini dibuka, dia nggak dalam pre-position di mana nantinya juga nggak cuman si Bocili Boy yang bisa narik, Justin dan juga Ripple bisanya ngincer dia. Iya betul sekali, tapi kali ini Lordnya yang akan bisa di-clear dengan cukup cepat dari Onyx Prodigy, membuat Onyx Prodigy tentunya masih bisa untuk mendapatkan asa mendefense base-nya, tapi lihat sakit banget sang Winclaw dan juga bad face dari seorang Warlord. Wow, satu persatu turret dirontokin, diompongin, hanya tersisa inner top turret saja yang bakal mencoba untuk dihancurkan oleh RRQ Sena. Tapi dari Bocili Boy pun terlalu ada di depan, dia bakal mengincar siapa kepala yang kelihatan langsung auto dijambak. Langsung atau dijambak nggak tuh. Dan kali ini pemain-pemain RRQ Sena mereka mau coba untuk memberikan pressure di lini atas karena minionnya udah mulai bergerak nih kok, udah mulai masuk, tapi sepertinya RRQ Sena lagi nungguin ini Bocili Boy bisa nangkap kemana-mana, tapi ternyata tidak ada yang terculik. Itu ya malesnya ada Franco ya Mo ya. Iya. Sebenarnya kenapa sih hero ini jadi populer? Karena dia tuh ya selalu bisa maksain team fight gitu loh. Iya. Kayak siap gak siap, pokoknya kalau ada yang ketarik itu otomatis team fight bakal terjadi. Dan Harus itu yang jadi keuntungan, ya itu yang bakal jadi keuntungan. Bisa jadi juga kerugian. Karena kalau ternyata hooknya adalah hook orang yang salah. Nah, udah. Hooknya dapatnya mungkin ke arah tank gitu kan, yang tebel-tebel. Nah itu bakalan jadi PR juga karena jadi sia-sia gitu loh skill yang dimiliki sama seorang si Franco ini. Makanya biasanya Franco tuh ditemenin sama hero yang burst damage. Nah contohnya kenapa? Cecilian sebenarnya early game dia nggak terlalu sakit, tapi kalau udah di late game ketika ada yang ketarik di bad impact 2 kali aja, bullshit. Sakit. Dan kali ini dari Justinnya nih kok yang menurut aku PR juga sih. Karena Justin ini selalu bisa ngacak-ngacak belakang. Jadi Onyx Prodigy itu seakan-akan dia nggak bisa fokus untuk numbangin mungkin Pranata atau Warlord. Karena tugasnya Justin ya udah cuma satu. Betul sih, emang gak cuma jago funny gitu. Tapi emang dia juga benar-benar dengan catchphrase-nya full power gitu. Intinya langsung jago banget dia main Yuzong. Full power. Gitu ya. Oh, kalau Fenrir selalu gitu ya. Itu Justin. Oh, aja. Justin dong. Ya gak salah sih. Gak salah. Cuma kayak gak kepikiran aku sampai ke sono. Kangen ya. Tapi kangen sih ngeliat Just No Limit tanding lagi kayak dulu. Tapi buset digocek-gocek sama Vimornov. Kayaknya salah langsung dibalikan. Dan Vimornovnya langsung tumbang. Oh my god, itu adalah keputusannya salah banget ketika dia mau berani main di komplek lawan gitu. Itu blunder sih menurut aku, dan kali ini RRQ Sena mereka punya kesempatan untuk mendapatkan Lord mereka yang kedua. Seraya juga kita melihat ini tidak akan ada kontes yang dilakukan oleh Onyx Prodigy. Betul. Makanya aduh sabar lagi, Lord enhance lagi kan. Ini bisa langsung auto ngecharge Yodele hihi gitu langsung ke arah turret. Menurut aku juga sebenarnya Vimornov ini kan tipikal assassin yang Hayabusa tipis banget ya. Jadi kalau dia kena inisiasi atau stun aja yang tadi dibuka sama Bocili Boy pakai flicker, udah pasti gak bakalan bisa kabur sih itu. Ya kan tuh, Fenrirnya benar-benar di depan banget kayak ayo kalau menarik narik gua aja, jangan narik temen gua gitu. Karena
Bahkan di sini Moon ya yang harusnya bisa mengacaukan tanda Mitara seperti tidak bisa berguna, tapi lihat Black Dragon Pop dari Justin sudah mulai di pop up dengan darah yang sekarang dihajar dengan Demonic Force, digigit dengan pelatihannya. Fenrir still survive, altarnya dibuka, mencoba untuk mengajar dan Pranatanya tumbang. Chili Boy juga harus di take down begitu saja. Apakah ini momen comeback bagi Onyx Prodigy? Karena 5 hero-nya masih hidup, sedangkan ditukarkan sama 2 hero dari RRQ Sena. Iya, masih punya daya juang ya sebenarnya dari Onyx Prodigy. Mereka setidaknya cuma kehilangan inhibitor di area mid aja itu cukup untuk RRQ Sena. Tapi mereka juga perlu berhati-hati karena ini kuncinya bisa dipegang sama Fenrir. Dan untungnya reward manipulation-nya ini dibuka di waktu yang pas. Jadi Fenrir-nya ini masih bisa survive. Pemain-pemain dari RRQ Sena yang mau coba untuk menumbangin Fenrir, ini Fenrir tinggal main di areanya reward manipulation aja. Tapi again ya, mau ya, harus pintar-pintar ngelihat Yuzongnya di mana, ngelihat Iron Hook-nya di sebelah mana. Karena kalau dari item ini udah utility banget sih. Udah ada Glowing One, Ice Queen One, Enchanted Talisman, satu bisa di staff lagi mungkin karena Winter Truncheon supaya dia aman ketika dipatil sama naga. Patil. Betul, jadi Winter Truncheon pun dari Fenrir Forger udah dibuat juga. Jadi ketika memang dia kalau sampai dia terlalu dalam, sebentar dulu Justin digigit dia oleh sang serigala, tapi mencoba tuh dibalikin dengan konsilnya Chili Boy. Sayang sekali tarikannya gak kena, tapi lihat ada ban tronton yang lepas, bakal ada yang ditabrak ternyata serigalanya, malah bannya mencoba untuk dikoyak-koyak. Tadi reward manipulation juga di pop up. Chili Boy mencoba untuk Iron Hook tapi terkena sama Rix, dan di area bottom lane Vimorno langsung melakukan split push crossbow tanknya, ternyata di freestyle dulu bos sama seorang Fenrir, tapi Iron Hook ternyata malah connect lagi, sang groundnya pun dilepaskan, altar juga di pop up. Fenrir still survive, masih terus loncat ke arah Pranata yang menggunakan Wind of Nature, tapi lihat sang wind groundnya connect dan durasi dari sananya juga sudah mulai cooldown. Immortal pecah dari Chili Boy, Vimornov dia langsung dengan Shadow Kirunya mencoba tembus ke arah belakang sana, tapi lihat Vimornovnya terlalu dalam dan dia pun langsung ditumbangkan. Agak sedikit disayang, tapi setidaknya ada pertukaran di mana Chili Boy yang akhirnya juga tumbang. Ya seperti yang kita lihat ya, Vimornov ini terlalu mengambil resiko sebenarnya, dan posisinya memang dia ketika dia ngebuka Shadow Kill ini bisa dibalikin keadaannya, dan bahkan kali ini Yura bakal tumbang dan bahkan Pranata dengan crossbow tanknya connect ke arah seorang Riz. Gak punya altar, masih punya ternyata, tapi apakah mau dibuka oleh seorang Riz kali ini? Ternyata masih punya immortality dari seorang Riz kali ini, bakal coba untuk bertahan hidup, dan Moon masih bisa untuk membackup satu pemain yaitu Riz yang hampir aja tergigit dan termakan oleh Pranata. Wow, itu kalau tadi Vimornov gak masuk kayak gitu, basic bisa dapat untuk lane tadi. Tapi karena Vimornovnya tertumbangkan, jadinya nggak ada resource yang kuat Shadow ke belakang sana, dan bahkan sekarang jadi rugi. Yuranya tumbang, Lordnya diambil lagi sama teman-teman dari RRQ Sena, bahkan Fenrir Forger yang kali ini membuka weakness dari 1-1. Crossbow tank punya pun di pop up, masih ada altar juga di sana. RRQ Sena mereka bermain secara dewasa, nggak mau terlalu mengambil resiko karena Lordnya sudah tersedia. Iya, menurut aku ini cukup sih sebenarnya untuk RRQ Sena ya, setidaknya mereka bisa nge-push bareng sama Lord di area mid yang udah nggak ada inhibitor turretnya, dan Onyx Prodigy yang menurut aku mereka harus dapetin momentumnya karena Lordnya ini kayaknya harus mungkin bener-bener ditunggu sampai masuk ke area base. Tapi Chili Boy ingat dia punya Iron Hook yang bisa langsung menangkap satu pemainnya yaitu Fenrir. Tapi apakah Fenrir masih bisa bertahan kali ini karena sudah ada satu buah reward manipulation yang dibuka, dan bahkan Pranata udah ngeluarin crossbow of tanknya, bakal coba dibalikin keadaannya. Vimornov bakal coba buying time ke area atas kali ini, mencoba dibawa pulang kali ini, tapi Justin bakal coba ditahan dari Fenrir, benar-benar ditumbangkan begitu saja. Tapi kali ini bakal menjadi marah bahaya karena dari Vimornov yang udah mulai ketahuan kali ini melakukan split boost, dia pun harus balik karena pemain-pemain dari RQ bakal coba untuk mencari keberadaan dari seorang Fenrir. Yap, ada di sana Vimornov. Ya, itu ngacauin formasinya RRQ Sena sih, yang mungkin tadinya fokus mereka untuk end base-nya, mereka pun harus pulang. Dan lihat momen replaynya, sebenarnya crossbow tank tadi ke arah Yura, tapi kayaknya Yura udah lumayan cukup tebal sehingga dia pun masih bisa survive. Fenrir ini benar-benar dia nge-buying time dengan cara menggunakan Demonic Force-nya ke arah Justin, ke arah Warlord. Tapi setelah memang momentumnya selesai, apalagi melihat darah dari RRQ Sena pada low, mereka lebih milih untuk pulang dulu daripada nanti Vimornovnya berhasil untuk melakukan split push. Bahkan sekarang lihat, Chili Boy-nya benar-benar ada lini depan, hampir aja itu rambutnya Moon ketarik. Tapi Baitem Kupa, sakit juga ya, mulai diajar, aduh sayang sekali Shadow Kirunya hanya loncat satu kali dan mendarat begitu saja. Dan kali ini bakal reset lagi kode dari kedua belah tim memasuki menit yang ke-19. Ini masih cukup panjang tentunya, ini bisa jadi game siapapun menurut aku. Tapi Vimornov yang menurut aku perlu berhati-hati karena
Meskipun dia tipis banget, tapi ingat Hayabusa itu di area late game, damage-nya bakal fall off. Betul. Dia bukanlah hero yang bagus di late game, makanya dari Vimornov seperti dia kayak udah mulai tahu, makanya dia rajin split push. Dan kalau memang Vimornovnya mungkin mau bermain secara sabar ya, mungkin dia bisa ngincer ke arah Pranata ataupun Warlord nanti ya, ketika memang mereka fokusnya sudah mulai keganti kayak ke arah si Fenrir ataupun ke arah si Risk ketika memang nanti mereka maju. Tapi ini udah jadi PR banget nih, gimana caranya Onyx Prodigy bisa mempertahankan base-nya, karena tempo yang berhasil mereka pegang lagi-lagi harus hilang dan dipegang sama Arcusena saat ini. Jadi ini kayaknya bakal nunggu momentum Lord sih kayaknya. Arcusena yang mereka udah dapetin 3 Lord berturut-turut. Posisinya Onyx Prodigy ini harus bener-bener dapetin timing di mana mungkin Fenrir bisa ngacak-ngacaknya itu ke arah Warlord. Karena Warlord belum tumbang sama sekali, 606. Dan Yura yang menurut aku kayak ini udah bakal jadi incerannya Pranata sih. Karena tadi crossbow offense-nya itu dibuka cuma buat Yura. Oke, Lordnya udah mulai di-poke. Ini udah Lord evolve banget. Dan bahkan dari Fenrir kali ini yang bakal coba untuk cari informasi terlebih dahulu, dia nggak ada takutnya. Dan bakal langsung connect langsung ke arah seorang Justin kali ini. Justin mau nggak mau harus mundur, tapi Ripal langsung bisa mengamankan 1 buah Lordnya. Kali ini bakal coba dipaksa teamfight-nya oleh Onyx Prodigy, digigit kali ini Bocil Iba dan bakal crossbow tank dibuka. Dilepas begitu saja, namun ternyata masih ada 1 buah altar dari seorang Riz yang menyelamatkan nyawanya dari pemain-pemain Onyx Prodigy. Sementara kali ini bakal coba ditarik Ripalnya dengan adanya Stampede, tapi permasalahannya Onyx Prodigy mereka nggak bisa tumbangin siapapun dari arah ke sana, sehingga membuat Onyx Prodigy harus menahan Lord yang akan berjalan menuju ke arah mid lane. Wow, tadi Vimornov retributionnya kecepatan ya Mo ya. Jadi retribution dari Ripalnya ternyata lebih on point dan dia pun memang berhasil mendapatkan Lord. Apalagi tadi gempuran dari Onyx Prodigy tidak berhasil untuk men-take down 1 hero pun dari Arcusena. Ini bakal jadi PR karena mereka semua benar-benar nemenin Lordnya menjadi pasukan pengaman Lord dan Conceal. Sudah mulai di pop up sama Bocil Boy. Coba untuk menarik, tapi minionnya pas banget spawn di sana. Masih Black Dragon Form dan lihat Fenrir dengan loncatan-loncatan Demonic Force dan ada altar yang dibopong sama seorang Riz untuk melindungi teman-temannya. Tapi base-nya sudah mulai dipukulin. Masih bisa dilakukan defense-nya karena lihat pada sekarat tadi Arcusena. Tapi lihat dari Mortalnya juga pecah dan mulai ditungguin semua. Vimornovnya tumbang. Tapi Bocil Boy juga berhasil di take down. Justin juga harus bisa di shutdown. Masih bisa freestyle dulu bos dari Ripal. Ripalnya juga tumbang. What defense from Onyx Prodigy. Wow, masih memiliki daya yang kuat dari Onyx Prodigy untuk menahan gebrakan dari Arcusena masuk ke area base kali ini. Tapi Onyx Prodigy mereka berhasil numbangin 3 pemain dari Arcusena dan akan melakukan push ke area base dari Arcusena. Tapi apakah itu cukup? Karena ingat masih ada Warlord. Meskipun sekarang positioning dari seorang Moon ini udah bagus banget, dia udah punya attack speed, dia udah punya damage yang cukup, dan sekarang tinggal gimana caranya momentum didapatkan oleh Onyx Prodigy, di mana Riz kali ini masih punya altar tentunya, dan 1 buah turret di area mid sudah mulai dihancurkan. Betul, 1 persatu sudah mulai dihancurin lagi, mencoba untuk membalikan tempo walaupun mohon maaf ya, ada yang sadar gak base-nya ada minion? Iya, Gede makanya loh harus itu super hati-hati. minion. Coba 1 orang cover, oh udah ada Udah ada Vimornov. Tapi dari Fenrir kenapa pulang? Kayaknya takutnya nggak cukup sih damage-nya. Oh. Soalnya super minion atas bawahnya udah bisa masuk sih. Oke, biar bisa gantian ya. Karena tadi terlalu di depan juga sih. Maksudnya daripada nanti off position Mo, yang ada yang ya, mereka keculik. Walaupun Lordnya masih 40 detik lagi, tapi ya kalau keculik di menit 23 sih 1 menit Mo. Iya, makanya hilangnya, ini respawnnya bakal lama sih, respawn time-nya untuk kedua belah tim. Jadi siapapun yang tumbang, ini bakal jadi kerugian karena mereka bisa aja di straight push begitu saja. Meskipun Onyx Prodigy mereka belum tumbangin inhibitor turret dari Arcusena ya, tapi straight push itu bisa banget dilakukan sama Onyx Prodigy. Ingat mereka masih punya Moon, mereka punya Yura juga. Vimornov yang menurut aku dia sekarang mungkin udah bisa jadi inisiator ya, karena posisinya dia nggak akan bisa execute dengan damage yang dia punya di menit 23 ini. Betul, karena kalau tumbang di Land of Dawn sekarang kan benar-benar di menit segini ini rugi banget. Tapi bakal beda cerita kalau yang tumbang adalah hatinya. Jadinya dia jatuh hati padaku gitu. Jatuh cinta berjuta rasanya. Kita mah kasih paham aja yang penting seru. Tapi ini dia di bloody hard di Mornovnya sendirian. Dia pun langsung diajar sama 3 hero, apalagi ini ada Lord. Oh my god. Kalau kata Oji, juga Somai kecebur God. Oh my god. Tapi kali ini Ripal sepertinya bakalan lebih kuat untuk, baru aku mau bilang solo tapi nggak jadi, karena dia bakal dibantuin sama Pranata dan juga pemain dari Arcusena. Sementara Onyx Prodigy yang udah gundul-gundul pacul nih base-nya, mereka udah pasti nggak bakal bisa nge-kontes. Aduh.
Is this the end? Of the world. Take my breath and count to 10. Ya itu Jadi lagu lama lagunya banget Adele. ya. Enggak juga dong. Ah, iya. Lagunya Adele itu. Iya. Yang James Bond. Ketarik Fenrirnya. Dan langsung mencoba untuk Oh, dihajar. no, Botengnya no. terbuka di weakness-nya. Tapi lihat dari Pranata Bocili belum mau Boy? terbang. Malah Bocili Boy yang harus ter-take down. Oke, saat ini tanpa adanya Bocili Boy, ini bakal bahaya banget karena tidak ada yang bisa tarik Gimang guys ya. Tarik Gimang kali ini dari arah Kisena dan menjadi 4 lawan 5. Tapi masalahnya ini Lord yang udah super duper besar, super duper kuat, udah super duper paling depan. Pokoknya lihat itu kapaknya segede Gibang dan yang pastinya Onyx Prodigy. Mereka apakah masih memiliki asa untuk mendefense dari base-nya karena Riz kali ini sepertinya agak sedikit kesulitan, dia benar-benar udah low banget. Dan kali ini dari seorang Vimonos tumbang, 2 pemain hilang dari Onyx Prodigy dan bahkan dari Kisena. Mereka sepertinya hanya membagi 1 poin saja kepada Onyx Prodigy dan 1 sama